Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa, saudara? Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Baik itu di media sosial maupun dari platform apapun juga, tentang adanya panggilan terhadap salah satu tokoh agama, yaitu adalah Ustadz UAS, itu tidak benar. Keutuhan umat beragama, keutuhan NKRI, cokrone kewajiban ditokno. Niku sing penting. Kula sepakat wau dawe panjenenganipun Ki Agil Sirot, ayat ingkang dipun bekta dusir cocok kula ngoten mawon. Timbang dadi wereng ning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam sebuah video yang viral di berbagai platform media sosial, Imam Besar Habib Rizik Syihab melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan terkait konflik Rempang Galang Kepulauan Riau atau Kepri. Ia menyebut Ustadz Abdul Somad atau UAS diperiksa polisi lantaran membantu warga Rempang dengan mendirikan dapur umum. Tidak hanya itu, Habib Rizik Syihab alias HRS juga menuding negara dipimpin oleh orang-orang bermasalah karena masyarakat yang membela tanahnya malah dibilang sebagai penjahat, sehingga tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan. Nah, benarkah UAS memang diperiksa polisi karena mendirikan dapur umum? Usut punya usut, ternyata pernyataan yang dilontarkan oleh HRS itu bohong belaka. Polda Kepulauan Riau melalui Kabid Humas Kombes Yahnawi Pandra Arsa dengan tegas membantah telah memanggil UAS buntut kasus kericuan yang sempat terjadi di Pulau Rempang, Batam. Ia menjelaskan pemanggilan tersebut justru dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap salah satu sahabat UAS yang bernama Burhan sebagai saksi berdasarkan keterangan dari sejumlah tersangka bentrokan di depan kantor BP Batam yang sudah ditangkap. Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdul Somad UAS, Ustadz Abdul Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap, semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa, saudara? Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus lawan. Polda Kepulauan Riau memastikan kabar mengenai pemanggilan Ustadz Abdul Somad adalah hoaks atau berita bohong. Polda Kepri tengah memburu penyebar informasi bohong tersebut. Subdit Cybercrime di Reskrimsus Polda Kepri dan didukung tim multimedia Polri sedang melakukan pencarian pelaku. Polda Riau meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Saat ini perlu saya tegaskan terkait adanya informasi-informasi yang berkembang, baik itu di media sosial maupun dari platform apapun juga, tentang adanya panggilan terhadap salah satu tokoh agama, yaitu adalah Ustadz UAS, itu tidak benar. Dan ini sudah kami konfirmasi melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani perkara tersebut. Begitu. Baik. Lalu benar ya Pak bahwa ini sahabatnya Ustadz Abdul Somad sebenarnya yang diperiksa, yaitu atas nama Burhan. Itu benar ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi yang dipanggil itu berkaitan dengan apa
yang tertera di dalam panggilan tersebut. Hanya saja ada saja yang melakukan unggahan-unggahan seolah-olah ini berkaitan nanti Ustadz UAS ini akan dipanggil, padahal tidak seperti itu. Nah, ini pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bagaimana masyarakat bijak dalam bermedia sosial. Nah, sebagai seorang imam besar, HRS seharusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan di depan publik. Apalagi hal itu terkait dengan soal yang sangat sensitif, yakni konflik Rempang Galang Batang. Syukur-syukur bisa ikut berperan dalam mendinginkan suasana, sehingga menjadi suasana yang menyejukkan, sehingga konflik tidak semakin memanas. Namun tampaknya HRS lebih memilih jalan yang ruwet dan menikung dalam menjalankan laku dakwahnya ketimbang meneladani jalan dakwah Rasulullah yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Karuan saja jalan dakwah HRS yang semacam itu mendapatkan reaksi yang cukup keras dan menohok dari Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang akrab disapa Habib Lutfi, yang dikenal sebagai ulama karismatik, toleran, dan moderat. Orang kalau sudah mahabbah kepada Rasulullah, tutur katanya pun akan berkiblat kepada Rasulullah. Pantas tidak saya kata mempunyai pembicaraan yang demikian? Pantas tidak? Kita ini melihat Rasulullah tidak pernah demikian. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan pepatah kata yang menjadikan sebab perpecahan umat. Rasulullah tidak pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti umat. Rasulullah tidak pernah berkata yang mengecilkan hati umat. Dari cintanya kepada umat sampai minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesakit dan sepedih apapun ketika sakaratul maut yang akan terjadi pada diri umatku, cukup untuk aku sendiri. Itulah cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau ini mau mengganggu keutuhan umat Islam, keutuhan umat beragama, keutuhan NKRI, cokrone kewajiban ditokno. Niku sing penting. Kula sepakat wau dawe panjenenganipun Ki Agil Sirot, ayat ingkang dipun bekta dusir cocok kula ngoten mawon. Timbang dadi wereng ning Indonesia. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Yahnawi Pandra Arsad, situasi di Rempang saat ini sudah sangat kondusif, bahkan sangat kondusif. Gerak cepat dan cekat-cekat yang dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang turun langsung dan berbaur dengan warga Rempang pasca demo masif yang berlangsung pada tanggal 7 dan 11 September 2023 yang lalu, ternyata telah berhasil membuat kesepakatan bersama melalui proses musyawarah yang sangat demokratis dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Semua warga Rempang telah menyepakati semua hasil musyawarah dan hasilnya mereka justru mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional yang semula sempat dipersoalkan itu. Nah, bisa jadi situasi sejuk dan kondusif di Rempang saat ini malah membuat para tukang kompor, provokator, dan agitator yang sok-sokan ingin jadi pahlawan dengan membela warga Rempang jadi gigit jari. Bahkan mungkin bisa saja sakit hati. Karena apa? Bukan seperti itu situasi yang mereka inginkan. Mereka mungkin saja menghendaki agar situasi keruh yang terjadi di Rempang ini akan terus menyulut situasi polarisasi antara yang pro dan yang kontra, sehingga suasana akan terus memanas. Bahkan kalau mungkin akan terus berlangsung sampai Presiden Jokowi ini benar-benar bisa dilengsarkan. Kita lihat saja bagaimana aksi orasi pada saat para orator, pada saat para provokator dan tukang kompor ini menyampaikan hujatan, cacian, dan makian yang hanya ditujukan pada satu orang, Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap sudah tidak berpihak kepada rakyat, bahkan memusuhi rakyatnya sendiri dan lebih mementingkan oligarki.
Ini mungkin halusinasi yang sempat berkembang di dalam angan-angan dan imajinasi mereka. Ia melihat bahwa memang warga Rempang yang dikenal sangat ramah, sangat inklusif, terbuka, dan siap untuk menerima siapapun dengan menggunakan adegium klasik yang mereka yakini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhirnya warga Rempang bisa mendapatkan jalan terbaik. Selain demi kemajuan warga lokal, bagi warga Rempang juga untuk memberikan sumbangsih terhadap seluruh bangsa Indonesia karena adanya proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Kampung Rempang. Ya, para pembenci Jokowi dan barisan sakit hati yang selama ini mungkin sudah tidak tahan untuk bisa melihat Presiden Jokowi terus bercokol di istana, tumplek-blek di atas panggung yang digelar pada saat aksi demo 209 yang diinisiasi oleh FPI, Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 dan GNPF, Gerakan Nasional Pengawat Fatwa Ulama. Tampaknya panggung tersebut akan dimanfaatkan sebagai upaya untuk menggiring opini publik bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak layak dan memenuhi syarat lagi sebagai seorang presiden karena dianggap sudah bertindak otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya yang lebih mementingkan oligarki ketimbang rakyatnya sendiri. Nah, bisa jadi pula HRS termasuk salah satu orang yang sangat kecewa atas kondusifnya situasi yang kini berlangsung di Rempang. Dibela-belain menyebarkan hoax, UAS diperiksa polisi terkait dengan pendirian dapur umum. Ternyata faktanya tidak seperti yang ia bayangkan. Pengen jadi pahlawan malah jadi pecundang. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan suasana batin para provokator dan tukang kompor di balik aksi demo Bilam Rempang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.